Seperti embun di ujung daun yang jatuh menyapa bumi, Islam datang membawa kesejukan bagi siapa saja yang merindukan kedamaian. Di jantung Jawa Tengah, Semarang berdiri anggun dengan segala keindahannya. Kota yang memberikan banyak cerita bagi siapa saja yang datang mengunjunginya. Dan kota yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga tradisi yang terus hidup di setiap sudutnya. Assalamualaikum. Sebuah cerita menarik mengantarkanku pada sebuah kampung muslim di tengah kota. Penyebaran Islam terjadi di kampung ini sejak ratusan tahun lalu, meninggalkan banyak sejarah dan peninggalan unik lainnya. Seperti benang emas dalam kain batik, kampung ini menyimpan kisah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di balik ganggang kecilnya, ada cerita tentang pertemuan budaya, warisan leluhur, dan tradisi yang tetap lestari. Berdekatan langsung dengan kampung etnis Arab dan pecinan, membuat setiap sudut kampung Pekojan punya warna yang berbeda. Toleransi perbedaan sangat terasa kental. Belum lagi, peradaban Islam juga terukir kuat di kampung multi etnis ini. Kampung Pekojan yang berada di tengah kota Semarang ini pernah menjadi tempat persinggahan pedagang muslim dari Koja, India. Kampung ini menjadi saksi peradaban Islam dan pertukaran budaya selama berabad-abad lamanya. Kini Kampung Pekojan berkembang pesat, terutama pada aktivitas perdagangan dan jasa yang terkenal di Semarang dan juga sangat berperan penting bagi masyarakat sekitar. Sambil berdagang, para saudagar muslim mensyiarkan ajaran agama Islam. Bukti nyata dari perkembangan Islam kini berdiri megah, Masjid Jami Pekojan. Terkenal sebagai salah satu masjid tertua, inilah rumah ibadah utama umat muslim di Pekojan. Sekaligus pusat kegiatan masyarakat muslim Kampung Pekojan dan sekitarnya. Subhanallah, memasuki area dalam masjid, aku dibuat takjub dengan keindahannya. Masjid ini tercatat sebagai bangunan cagar budaya di kota Semarang. Memiliki banyak cerita sejarah di setiap sudutnya, menjadi hal paling menarik di masjid ini. Masjid Jami yang menjadi landmark Kampung Pekojan ini dibangun sejak ratusan tahun lalu loh. Meski demikian, kampung ini terus berdiri kokoh di tengah kota Semarang. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peranan komunitas muslim yang terus berkembang di Kampung Pekojan. Preservasi dan perluasan bangunan masjid terus dilakukan hingga kini dapat menampung lebih dari 500 jamaah. Boleh diceritakan Pak, kira-kira kapan dan bagaimana sih awal mula dari berdirinya masjid ini? Baik, terima kasih. Awal mula dari berdirinya Masjid Jami Pekojan ini sebenarnya dulu ini kompleks makam ya, belum berdiri masjid. Jadi di sini dulu kompleks makam, terus ada orang-orang yang kepengen dibangun untuk masjid, untuk tempat berkumpul orang-orang sholat, itu akhirnya dibangunlah masjid di area makam ini. Jadi sebagian makam itu ada yang dipindahin di pinggir, di belakang, sama di samping-samping masjid. Sampai sekarang makamnya juga masih ada, itu makam-makam lama semua. Dulu bangunannya tidak seperti ini, mungkin masih bangunan, masih belum permanen ya, masih kayu-kayu. Sekarang ini udah direnovasi, itu tahun berapa itu di situ ada prasastinya, dan yang renovasi pun ada namanya di situ semua. Jadi tahunnya berapa itu ada di situ. Dan bangunan yang masih asli ya, bangunan yang di dalam ini yang masih asli. Jadi dulu bangunan masjidnya ya udah cuma segini aja ini, yang belum sama serambi-serambi, belum perluasan juga. Jadi masih asli bangunannya yang di dalam ini. Menurut riset saya, itu kan ada arsitektur-arsitektur yang memang ada pengaruh budaya ya Pak. Mungkin ya. Boleh diceritakan? Jadi kalau di Masjid Kojan ini kan berdiri di sekitaran di daerah Pekojan, orang-orang Koja sama orang Cina ya, dekat sama pecinan. Jadi mungkin ada pengaruh budaya dari orang-orang Koja dan pecinan juga. Kalau bagian tiang ini kan yang dilindungi cukup masuk cagar budaya, jadi tiangnya ini utuh dari satu pohon, berdiri sampai atas, sampai puncaknya itu kan ada cungkupnya juga di atas, itu bangunan atas. Jadi tiangnya ini termasuk cagar budaya. Umurnya dah lebih dari 150 tahun lah. Pengaruh berbagai budaya pada arsitektur masjid
dapat kita lihat dari interiornya yang dipenuhi dengan ornamen yang menakjubkan. Mulai dari ukiran dan inskripsi khas Timur Tengah dan India. Misalnya, penggunaan atap limasan yang umum dalam arsitektur Jawa dipadukan dengan ornamen dan detail yang terinspirasi dari arsitektur Gujarat dan Arab. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Jami Pekojan juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya bagi warga sekitar. Tempat yang hangat bagi siapa saja yang ingin memperdalam ajaran Islam. Tak terbatas usia, dari yang belia hingga mereka yang lanjut usia. Semua hadir dengan semangat dan satu tujuan yang sama. Mereka berupaya meningkatkan iman dan takwa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masya Allah, aku jadi teringat sabda Rasulullah yang memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu hingga ajal menjemput. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Masjid Jami Pekojan menyediakan ruang untuk siapa saja, tanpa memandang asal ataupun dari mana mereka berada, baik untuk beribadah, mengikuti kegiatan keislaman, atau sekedar istirahat sejenak. Semua dipersilahkan sebagai bagian dari pelayanan umat. Ketika bulan Ramadan tiba, kota Semarang menyambut penuh dengan meriah, ditandai dengan adanya tradisi dugderan. Sebuah tradisi yang menandai bahwa perjalanan spiritual baru saja dimulai. Dugderan diawali dengan sapaan wali kota, disambung dengan kirap penuh sukacita. Di tengah riuh, roti ganjel rel dibagi sebagai simbol ikatan rasa dan rezeki. Beduk bertalu, senyuman merekah di setiap penjuru, hingga riuh rendah suara anak-anak mengguruh memenuhi udara. Suara tadarus Al-Quran selalu terdengar dari dalam masjid, dibaca oleh warga secara bergantian, dilanjutkan dengan tausiah dan ceramah yang diadakan secara rutin yang menguatkan keimanan. Begitupun saat malam datang, suasana masjid semakin hidup. Jamaah berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Beberapa dari mereka melanjutkan dengan sholat tasbih dan memperbanyak ibadah lainnya di malam-malam terakhir Ramadan, sebagai bentuk menyambut malam Lailatul Qadar. Selain ibadah, terdapat satu tradisi khas Ramadan di Masjid Jami Pekojan yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga, yaitu pembagian bubur India. Tradisi ini sudah berlangsung turun-menurun dan menjadi bagian penting dari suasana Ramadan di kampung ini. Setiap sore, warga bersama-sama membuat bubur India untuk menu berbuka di masjid ini. Aku penasaran, gimana sih cara pembuatannya? Yuk kita tanya-tanya juru masaknya. Ya, kan nama saya Pak Sirin, orang manggil saya Pak Sirin. Saya di sini sebagai marbot. Saya di sini 11 tahunan. Bahan-bahannya dari rempah-rempah itu ya Mas, ada kayu manis, terus serai, jahe, daun salam, terus ada bawang putih, bawang merah, wortel, sama uncelang. Bahan utama bubur ini biasa paling kan cuma garam, air, sama kelapa, sama beras tuh. Gitu. Itu nek bubur-bubur biasa, nek bubur sini kan ya itu bedanya kan cuma banyak rempah-rempahnya ini. Persiapan pertama ya persiapan itu menyiapkan bahan-bahan ya Mas. Itu terus persiapan untuk masak. Ini masak ini habis duhur gini. Ini kan sudah siap semua, tinggal masuk ke semua ke dalam tungku ini. Setelah semua masuk kita tinggal ngudek sampai selesai, sampai jadi bubur. Mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Diknya sini kan harus masih baru kayak begini, harus sering diaduk. Kalau enggak kan sangit gosong. Ini sudah pakai apa Mas? Jadi sudah ada perbandingannya. Jadi perbandingannya 1 kilo beras itu umpamanya kan kita ngambil 45 gram garam. Jadi sudah pakai ukuran, enggak usah dirasain, sudah insya Allah sama semua, sudah ada ukurannya. Nek sini bikinnya buat orang buka bersama itu sekitar 200-an.
200 orang. Ini tahun ini kelihatannya sepi. Nah, biasanya 200 lebih. Iya, dari masyarakat sini, masyarakat sekitar lah. Di sini kan masyarakatnya sedikit ya. Mungkin dari sekitar, kadang dari wilayah Semarang. Ya, nah ini sudah terkenal ini. Nah, orang pengen gitu. Terus kalau setelah kita menyiapkan untuk buka bersama, dibagi sama warga. Nah, warga ini kan datang sini habis asar kan rame sini. Ada minta bubur. Iya tuh, bawa manci, bawa apa itu? Tempat wadah-wadah dari rumah. Tempat masak ini pindah. Dulu di situ kan sudah sempit, mungkin sudah jadi kan pindah sini. Nah, pindah sini mungkin ya udah lama sih. Ya sekitar 10 tahunan berarti. Nah, sini biasanya kurma sama apa itu ya. Kalau buah-buah biasanya semangka. Biasanya ada yang ngasih apa? Roti, ada yang ngasih wingko gitu. Bebas kok, kau mau pakai wadah besar tak kasih penuh. Ntar nek kurang tak masakin lagi. Kita mau regenerasi supaya berjalan terus ya Mas. Ya kita kan tinggal apa itu, tinggal peminatnya bagaimana. Mungkin kalau masih banyak ada yang peminatnya, insya Allah masih berjalan terus. Kita harus regenerasi supaya berjalan terus bubur India ini. Di dapur inilah sejak pagi persiapan memasak bubur dimulai. Juru masak menyiapkan bahan, menyalakan tungku, memanaskan wajan besar, dan meracik bahan-bahan hingga terus mengaduk tanpa berhenti. Warga lain pun berperan penting. Ada yang menyiapkan wadah, membagi bubur ke dalam mangkok-mangkok kecil, menyusun gelas, dan melayani warga yang ingin membawa pulang bubur. Semua dilakukan secara bersama dan dengan niat tulus berbagi. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Saat waktunya berbuka puasa, masyarakat berdatangan dan disambut hangat. Aroma bubur India yang gurih mengundang mereka untuk berbuka puasa di masjid ini. Selain bubur India, mereka juga akan mendapat menu tambahan seperti kurma dan kue lainnya. Dan Masjid Jami Pekojan menyediakan bubur India sebagai menu berbuka puasa selama 30 hari loh. Tidak hanya warga kampung sekitar saja, warga di luar kampung Pekojan juga bisa menikmati. Yuk kita tanya gimana sih kesan mereka setelah mencoba bubur India. Kesannya sih tadi buburnya banyak, terus rasanya juga enak, banyak rempah-rempahnya. Tadi dalamnya ada kayak kayu manis, cengkeh, pokoknya komplit ada rempah-rempahnya. Rasanya sih enak. Teman-teman yang dari Semarang atau dari luar Semarang boleh cobain tradisi bubur India ini. Kalau menurut saya rasanya sih basic ya, seperti bubur pada umumnya, cuman karena ini dia bubur India, rempahnya itu lebih tajam. Di situ kita bisa ngerasain kayak ada campuran kayu manis, cengkeh, dan ada palanya gitu. Beda sih sama bubur-bubur yang dijual di sekitaran kita gitu. Disinilah Ramadan menemukan maknanya, bukan pada kemewahan, tapi pada momen-momen kebersamaan yang lahir dari kesederhanaan. Bagi warga Pekojan, bubur India bukan hanya sekadar tradisi, tapi simbol kebersamaan dan juga keberkahan. Kita ya sebagai pengurus takmir untuk mempertahankanlah bangunan-bangunan asli yang masih tersisa di Masjid Jami Pekojan, dan juga kita juga melestarikan, dan harapan kita sebagai pengurus takmir ada kepedulian dari pemerintah untuk membantu kita lah. Selama ini kan kita selalu mandiri, tidak ada sedikit pun bantuan dari pemerintah, memang belum ada, pernah ada, dan kita harapkan ada pemerintah untuk peduli terhadap budaya-budaya kelestarian budaya-budaya yang masih ada di Masjid Jami Pekojan. Saya kira itu, Mbak. Di bagian luar masjid, suasana tidak kalah istimewa. Di sisi halaman, terdapat pemakaman tokoh terdahulu yang berkontribusi besar bagi Kampung Pekojan. Salah satu makam terkenal adalah makam Syarifah Fatimah. Beliau dipercaya sebagai sosok yang membawa keberkahan.
Tradisi ziarah pun masih ada sampai di hari ini, bahkan tidak sedikit pula dari luar kota berkunjung ke sini sebagai tujuan wisata religi. Alhamdulillah, perjalanan menuju Kampung Pekojan telah membawaku pada perjalanan yang penuh kesan. Menyusuri sejarah, warisan budaya, dan menyelami jejak Islam yang terus hidup hingga hari ini. Dari lantunan tadarus, suara azan, hingga wangi bubur India yang mengepul menjelang senja, semua menjadi bagian dari narasi besar tentang Pekojan. Sebuah kampung kecil yang menyimpan nilai-nilai besar. Masjid Jami Pekojan tetap menjadi tempat pulang bagi hati yang ingin tenang, bagi jiwa yang ingin dekat dengan Sang Pencipta. Dan ketika langkah kita menjauh dari kampung ini, semoga kita mendapatkan pelajaran penting bahwa keberkahan bisa tumbuh ketika iman, tradisi, dan kebersamaan dijaga bersama-sama.